Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Grafcom 4 akan mempresentasikan mengenai final project kami, yaitu Backroom dengan menggunakan Role-Based Generation dan juga NPR, dengan judulnya Equals of the Liminal. Di sini saya, Muhammad Adedon Rahunan, dengan RRP 50542410616, dan rekan-rekan saya. Eh, saya Jonathan Manurung dengan NRP 5054241014. Nama saya Umar Alfaris dengan NRP 5054241015. Saya Triswan Hadi Juluk Cakrawibawa dengan NFP 50542411017. Oke, saya Muhammad Farhan dengan NRP 50542411018. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan dari UI dulu. Oke, pertama-tama di game kami Backroom ini, kami memiliki main menu di mana ada 3 opsi, yaitu play, option, dan quit. Di mana jika kita memilih option, kita bisa mengedit variabel-variabel dalam mengenerate dunia Backroom ini. Ada variabel yang pertama itu radius, yaitu radius seberapa banyak jarak tile playernya bisa melihat. Lalu untuk wall 0 sampai 4, wall 0 sampai 3, itu adalah chance dari wall akan muncul di dalam sebuah tile. Jadi kita bisa membuat backroomnya semakin luas, semakin lega, atau semakin cramp dan sempit. Lalu jika kita back lagi ke main menu, dan jika kita memencet play, saat player sedang bermain di dalam backroom, dia bisa dia bisa memencet escape di dalam keyboardnya untuk mengeluarkan pause menu. Nah, di pause menu ini ada 3 opsi, yaitu resume, refresh level, atau main menu. Nah, refresh level ini bisa digunakan jika misalkan saat player spawn di dalam backroomnya, dia terkunci atau tidak bisa keluar kemana-mana. Nah, agar tidak harus ke main menu lagi untuk regenerate ulang, bisa langsung dari pause menu ini. Nah, untuk resume itu kembali ke gamenya, dan untuk main menu dia akan kembali ke main menu yang tadi. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara generationnya. Di sini kami menggunakan generation yang biasa dengan menggunakan if else, dan di sini yang pertama ada seperti yang dijelaskan oleh Umar, ada 4 parameter, yaitu wall 0, wall 1, wall 2, dan wall 3, di mana wall 0 akan digenerate sesuai dengan chance yang tadi, yaitu wall yang ada di arah utara, wall 1 akan digenerate di arah timur, wall 2 akan digenerate di arah selatan, dan wall 3 akan digenerate di arah barat. Lalu di sini ada tambahan kembali, di sini ada pilar random, di mana dia hanya akan bisa di-generate jika misalkan di satu tile itu tidak ada dinding di keempat sisinya. Kurang lebih seperti itu untuk cara generation dari world-nya. Selanjutnya adalah untuk tekstur mappingnya. Nah, di sini ada beberapa objek yang memiliki tekstur tersendiri. Ada floor, wall, sama ceiling yang utamanya. Uh, Menggunakan tekstur yang diambil dari aset dari yang didapatkan dari internet, kita menerapkannya ke dalam game ini untuk dinding, lantai, dan ceilingnya. Dan kita juga menyesuaikan dengan warna environmentnya sehingga terlihat lumayan natural, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut aja terkait controller dan juga collision rule-nya di sini apa aja. Jadi setelah teman-teman tadi menjelaskan terkait beberapa hal yang ada di game ini, di sini ada yang paling penting yaitu controller. Jadi di sini kita pakai pointer close control buat pengalaman first person lah di sini. Jadi mekanismenya cukup sederhana. Kalau kita mengklik area permainan, kursor itu akan digunting di dalam layar browser. Jadi setelah itu pergerakan mouse tidak lagi memindahkan kursor seperti biasa, tapi dia itu buat mengatur arah pandang kamera. Jadi pemain bisa lihat kanan kiri atas menggunakan mouse. Terus buat pergerakan karakternya sendiri, sistem kita memakai tombol WASD, di mana W untuk maju, S untuk mundur, A dan D itu untuk bergerak ke kiri dan kanan. Terus kemudian kita pakai spacebar juga buat melompat gitulah. Nah, kemudian kamera di sini akan mengikuti posisi pemain sehingga dia tuh berasa di dalam area 3D secara real gitulah.
Terus ada juga di sini collision rule. Nah, collision rule ini digunakan untuk mengatur batas gerak pemain agar tidak menembus dinding, lantai, dan objek tertentu. Jadi, secara umum, sebelum posisi pemain benar-benar dipindahkan atau bergerak, sistem itu akan mengecek terlebih dahulu apakah posisi baru tersebut bertabrakan dengan objek penghalang. Misalkan tidak ada tabrakan, pemain bisa bergerak seperti biasa. Namun jika terdeteksi misalkan menabrak dinding atau objek, perpindahan akan dibatasi atau dibatalkan Di- atau disesuaikan agar pemain tetap berada di posisi yang valid. Jadi dia itu biar pemainnya tidak nembus gitulah istilahnya. Kalau ada dinding di depan atau beberapa batasan di depannya gitu. Untuk pengalaman game yang lebih realistis di game kita. Mungkin itu aja buat fitur collision-nya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya terkait penjelasan NPR-nya di sini bagaimana. Eh, karena saya bertanggung jawab untuk bagian NPR atau non-photorealistic rendering, yaitu pencahayaan procedural custom shader post processing untuk efek pixelet dan VHS filter serta optimasi rendering. Tujuan dari NPR ini untuk membuat tampilan backroom tidak terlalu realistis, tetapi lebih memiliki gaya visual yang suram, retro, dan menyeramkan. Karena tema backroom identik dengan ruang liminal yang monoton dan tidak nyaman. Saya menggunakan efek seperti pixelation, noise VAS, scanline, vignette, dan color grading kuning kehijauan. Secara teknis, efek NPR diterapkan menggunakan full screen path render fitur pada Unity URP. Jadi efek ini tidak ditempelkan langsung ke objek seperti dinding atau lantai, tetapi diproses pada hasil render kamera. Setelah kamera merender scene, shader NPR akan memodifikasi tampilan layar sebelum ditampilkan ke game view. Shader yang digunakan bekerja dengan beberapa tahap. Pertama, efek pixelation membuat tampilan sedikit berpiksel agar terlihat seperti visual low resolution. Kedua, efek VHS filter menambahkan noise ringan, scanline, dan distorsi kecil agar menyerupai rekaman CCTV lama. Ketiga, color grading mengubah warna scene menjadi lebih coklat gelap dan kuning kehijauan, sehingga suasananya lebih sesuai dengan backroom. Terakhir, vignette ditambahkan untuk menggelapkan bagian pinggir layar agar terasa lebih sempit dan menegangkan. Selain shader, saya juga menambahkan pencahayaan prosedural menggunakan beberapa point light di sekitar player. Lampu tidak diletakkan terlalu banyak di seluruh map, tetapi difokuskan di area dekat player. Ini membantu menjaga performa agar lebih ringan karena tidak perlu menggunakan banyak lampu dan shadow real time yang berat. Jadi kesimpulannya, bagian NPR berfungsi untuk membuat atmosfer visual backroom. Dengan kombinasi pixelation, VHS filter, scanline, vignette, color grading, dan pencahayaan prosedural, scene menjadi lebih horor, retro, dan imersif tanpa membebani performa rendering secara berlebihan. Demikian bagian saya NPR. Baiklah. Itu saja untuk kelompok kami. Sebagai tambahan untuk perbandingan, kita bisa melihat di main menu di sini, ini adalah tampilan backroom yang lama yang belum ditampilkan, belum diintegrasikan oleh NPR. Dan tadi ketika masuk seperti ini adalah yang sudah diberikan NPR. Kurang lebih itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.